Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami muliakan para alim ulama yang senantiasa kami taati, kepada dewan juri dan kakak-kakak panitia yang saya hormati. Tidak lupa juga teman-teman yang saya cintai yang insya Allah sedang berbahagia hari ini. Puji syukur yang sedalam-dalamnya atas segala limpahan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan serta salam takjim kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang setinggi-tingginya. Karena atas perjuangan beliau, kita masih merasakan nikmat iman dan Islam. Teman-teman yang saya banggakan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, bahwasannya Rasulullah adalah contoh yang sebaik-baiknya bagi umat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya pada diri Rasulullah ada contoh teladan yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang mengharap Allah dan hari akhir serta banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Ahzab ayat 21. Rasulullah menjadi contoh tidak hanya dalam satu bidang saja, tetapi di semua bidang lengkap dan komplit. Rasulullah menjadi contoh dalam berkeluarga, menjadi pendakwah, menjadi guru, menjadi bisnismen, politisi, panglima perang, dan masih banyak yang lainnya. Jadi sangat pantas jika Allah menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan bagi umat manusia. Walaupun Rasulullah sama seperti kita, yaitu sama-sama manusia, tetapi perlu diketahui yang menjadi contoh akan berbeda kualitasnya dengan yang mencontoh. Misal nih, kita sebagai manusia perlu tidur. Nah, Rasulullah juga sama, perlu tidur. Tetapi tidur kita dengan Rasulullah jelas berbeda. Nah, mengapa berbeda? Karena kalau Rasulullah itu tidur hanya matanya saja, tetapi hatinya tidak pernah tertidur, selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Teman-teman sekalian, Rasulullah diturunkan ke bumi ini tidak hanya untuk mengubah keyakinan dan kejahilian saja, karena bangsa Arab saat itu sebagai penyembah berhala. Tetapi Rasulullah juga bertekad untuk mengubah berbagai hal yang tidak sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama Islam. Rasulullah begitu gigih untuk memperjuangkan perubahan tatanan sosial, hukum, dan budaya untuk kesejahteraan dan keadilan bagi semua umat Islam. Namun dalam perjuangan Rasulullah selalu mengedepankan keluruhan dan tata krama, sehingga Islam tersebar sangat luas di berbagai penjuru dunia dalam waktu yang relatif singkat dengan jamaah yang semakin padat, ajaran yang semakin pesat, bukan sihir ataupun keramat, tetapi inilah yang dinamakan mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah contoh Nabi dalam bidang berdakwah, bahwa sebagai pendakwah kita harus rela berjuang untuk mengubah berbagai hal yang tidak sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama Islam serta budi pekerti yang luhur, sehingga dakwah kita nantinya akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Dalam kehidupan berkeluarganya juga perlu menjadi contoh bagaimana Rasulullah begitu menyayangi istri-istrinya, begitu mencintai istri-istrinya, dan begitu menghormati istri-istrinya. Walaupun Rasulullah sebagai kepala negara, tetapi Nabi tidak pernah gengsi untuk membantu pekerjaan istri-istrinya di rumah. Rasulullah tidak ingin merepotkan orang lain. Apa yang ia bisa lakukan sendiri, ia lakukan sendiri. Dalam bidang perniagaan juga perlu menjadi contoh bagaimana Rasulullah berbisnis. Rasulullah memulai perniagaan sejak umur 9 tahun. Dalam berbisnis, Rasulullah sangat jujur, sehingga berkat kejujurannya ia mendapatkan gelar Al-Amin, yang artinya yang dapat dipercaya karena kejujurannya. Bahkan kejujurannya membuat Siti Khadijah jatuh cinta kepadanya, sehingga mempersuntungnya menjadi Ummul Mukminin. Dan masih banyak bidang yang lainnya yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Demikian pidato dari saya, pidato yang sangat singkat dan padat yang insya Allah dapat bermanfaat. Semoga kita dapat bertemu kembali di akhirat dengan membawa syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan karena saya masih belajar dalam ilmu penerangan.
jalan-jalan ke Taman Mini. Pulangnya membeli kuaci. Pidato saya cukup sampai di sini. Lain kali kita sambung lagi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.